Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Dwianti dari PBS 5 akan memaparkan materi saya mengenai 4 poin. Yang pertama saya jelaskan yaitu analisis pekerjaan. Konsep analisis pekerjaan setelah proses perencanaan sumber daya manusia terkait dengan kebutuhan SDM dilakukan, maka hal selanjutnya ialah melakukan analisis dan klasifikasi pekerjaan sebelum rencana tersebut direalisasikan dalam bentuk pengadaan karyawan. Langkah-langkah utama dalam analisis pekerjaan dan proses dalam menganalisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, kita dapat mengumpulkan informasi tentang latar belakang karyawan atau menyeleksi mewakil atau orang-orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Yang ketiga yaitu kita dapat mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang keempat, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu menyusun uraian pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, kita dapat memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat yaitu jenis analisis pekerjaan, dan terdapat dua analisis pekerjaan yaitu yang pertama analisis pekerjaan tradisional dan yang kedua analisis pekerjaan yang berorientasikan. Poin kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan atau planning adalah suatu proses untuk menentukan rencana atau program kegiatan. Suatu perencanaan selalu berkaitan dengan tujuan, maka perencanaan membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Melalui program perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga kita dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan, rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu pengadaan karyawan merupakan kegiatan penyediaan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh pihak perbankan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penarikan karyawan yaitu kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga, memperbaiki sumber daya insani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau melalui transfer serta promosi karyawan. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, SDM persediaan. Yang keempat, kebijakan perburuan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan membahas tentang rekrutmen atau seleksi karyawan. Pengertian rekrutmen di sini adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Tujuan seleksi diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan atau bank. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan karyawan dan penempatan pelamar sesuai dengan minat. Yang keempat, memperkuat pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi terhadap pelamar. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Tahapan-tahapan seleksi bank secara umum. Yang pertama, seleksi suatu lamaran. Yang kedua, wawancara awal. Yang ketiga, tes tertulis. Yang keempat, wawancara kedua. Yang kelima, tes kesehatan. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan penerimaan. Yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan. Jenis-jenis seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-orang dengan kualifikasi yang mereka miliki. Jenis-jenisnya yang pertama, seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sesuai dengan persyaratan yang diminati organisasi perusahaan. Yang kedua, seleksi secara tertulis,
Yang ketiga, seleksi tidak tertulis terdiri dari wawancara, praktik, kesehatan, atau medis. Orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Tujuan orientasi menyiapkan mental bagi karyawan baru dalam menghadapi peralihan suasana dari lingkungan pendidikan ke lingkungan kerja yang nyata, menghilangkan hambatan psikologis dalam memasuki kelompok yang baru, mengenal secara singkat lingkungan pekerjaan yang baru. Manfaat orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Tahapan-tahapan orientasi, ada beberapa tahapan orientasi yang penting dilakukan. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Yang keempat, jalur komunikasi. Yang kelima, proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai.